Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 2, melindungi dan melestarikan fauna di Indonesia. Kita ketahui fauna atau hewan itu merupakan sumber daya alam hayati yang sangat banyak di Indonesia, sangat melimpah. Kita bahas beberapa saja. Yang pertama tentang karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama adalah hewan kambing ya. Hewan ternak ini itu dimanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Nah, biasanya jenis kambing yang dimanfaatkan atau diambil susunya itu adalah jenis kambing Etawa. Kambing ini dapat hidup di dataran rendah dan dataran tinggi. Yang kedua ada sapi. Ini juga dimanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Biasanya kulit sapi itu digunakan untuk bahan tas atau sepatu, atau mungkin juga jaket dan lain-lainnya. Nah, sapi ini tuh biasanya hidup atau bisa dibudidayakan di daerah dataran rendah dan dataran tinggi, gitu ya. Seperti di Getasan ini ya, banyak sekali yang memelihara sapi. Itu sangat cocok terutama di dataran tinggi. Nah, kemudian ada ayam dan itik. Nah, kedua hewan ini termasuk jenis unggas. Hewan ternak ini biasanya dimanfaatkan dagingnya, ada juga telurnya, dan juga bulunya. Ayam biasanya itu tinggal di daerah dataran rendah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa hidup di dataran tinggi. Kemudian ada itik. Nah, itik ini biasanya suka dengan tempat yang berair dan berlumpur, karena banyak makanannya yang di sana. Kemudian ada juga ikan. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan itu ada dua jenis, yaitu ikan air tawar dan ikan air asin. Ya. Kalau ikan air tawar itu biasanya hidupnya di danau atau di sungai. Contohnya ada nila, lele, belut, gurame, ikan mas, dan ikan gabus. Kalau ikan air asin itu biasanya adanya di laut. Contohnya ada tuna, tongkol, kerapu, tenggiri, dan lain-lain ya. Tuh. Nah, hewan-hewan tersebut wajib kita lindungi dan kita pelihara. Mengapa? Karena hewan-hewan tersebut itu agar tidak punah. Tuh. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hewan itu menjadi langka atau terancam punah. Yang pertama, tingkat kelahiran hewan yang rendah. Nah, karena ada beberapa hewan itu tidak bisa dipelihara gitu. Kemudian masa hamilnya itu lama itu. Kemudian kadang juga ada yang mati karena tidak terpelihara dengan baik. Kemudian yang kedua adalah disebabkan karena polusi air, tanah, dan udara. Biasanya ini kebanyakan disebabkan oleh manusia. Pembakaran hutan itu kan menyebabkan udara menjadi kotor, menjadi tidak bersih, tanahnya pun menjadi tidak sehat. Kemudian ada juga disebabkan oleh pemburuan liar. Hewan-hewan itu diburu, kadang untuk dimakan, untuk diambil gadingnya, atau mungkin diambil kulitnya. Kemudian juga ada penebangan dan pembakaran hutan. Nah, ini biasanya kalau sengaja dilakukan manusia itu untuk membuat lahan ladang. Nah, ini pembakaran dan penebangan hutan ini bisa menyebabkan habitat atau rumah-rumah hewan tersebut itu menjadi rusak, jadi hilang. Bagaimana cara kita melestarikan hewan? Yang pertama, kita bisa menghindari pemakaian produk yang berbahan kulit hewan. Kemudian kita juga bisa mengunjungi tempat pelestarian hewan langka seperti taman nasional atau kebun binatang. Nah, kita juga bisa melaporkan kepada pihak berwajib jika ada perburuan liar di sekitar kita. Nah, itu ya salah satu bentuk kita melestarikan juga bisa membuat karya seni tempel dengan tema hewan itu tadi. Nah,
yang akan kita karya seni tempel yang akan kita bahas adalah tentang mozaik. Mozaik itu adalah karya seni tempel dengan menggunakan kepingan atau potongan bahan. Bahan alam yang biasa digunakan itu bisa cangkang telur, telur ayam, telur bebek, atau telur puyuh. Kemudian kalau bahan buatan yang bisa digunakan itu pecahan kaca atau keramik, bisa juga menggunakan potongan kertas. Teknik tempel mozaik itu ada beberapa. Yang pertama, teknik sobek dengan menyobek kertas itu menjadi potongan kecil, atau teknik sobek tindih itu menyobek tapi menggunakan pensil atau kayu yang langsung ditindihkan di medianya. Gitu. Kemudian teknik gunting ini biasanya menggunakan alat potong gunting itu ya, dipotong menjadi kecil-kecil, atau teknik cetak potong. Nah, kalau ini menggunakan alat perforator itu, pembolong. Nah, itu beberapa karya teknik mozaik yang bisa digunakan. Nah, terima kasih. Tetap semangat belajarnya walaupun harus PJJ. Nah, tugas kalian adalah melalui Google Form berikut ini yang akan di-share melalui grup WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.